Dahulu, Kyungmin adalah seorang guru les jenius yang semua siswanya diterima di universitas ternama. Hal itu membuatnya diundang oleh Ibu Jongwoo untuk mengajari anaknya. Dengan peraturan yang ketat, Kyungmin terpaksa untuk patuh, didorong oleh bayaran yang banyak, demi ia juga sang ayah yang sedang sakit. Meski diperintah oleh uang oleh Ibu Jongwoo, Kyungmin tetap dengan tulus mengajar Jongwoo dan menciptakan banyak momen yang membuat mereka sangat dekat. Kembali pada momen kecelakaan, Hanil mengalami kondisi kritis yang membuat tulang rusuknya patah hingga menusuk sebagian paru-parunya. Beruntung, dengan operasi penuh di malam itu, Hanil berhasil melewati momen kritis dan membuat Jongwoo juga keluarganya bisa sedikit tenang. Dengan kejadian yang mengejutkan semuanya, hal itu membuat Bada seketika sadar akan arti adanya sang kakak di hidupnya. Ia lalu berjanji akan berubah dan menjalani hidup dengan lebih baik. Sementara itu, Jongwoo juga harus tetap melanjutkan operasi yang membuatnya kembali bertemu dengan sang guru, lalu memberinya sebuah kertas yang dahulu tak sempat diberikan Haneul untuknya. Surat dan pengertian Haneul yang sudah ada sejak dulu membuat Jongwoo mulai sedikit kuat. 여정우, 너무 무리하지 말자. 나도 힘낼게. 너도 힘내라. 다 괜찮아질 거다. 하늘. Pengertian itu bersamaan dengan sebuah panggilan yang mengabarkan bahwa Haneul telah sadar. Hal itu membuat Jongwoo bahagia, lalu menyampaikan kata-kata yang dahulu sangat sering ia ucap untuk Haneul yang kini telah pulih. Hadirnya keluarga yang tak pernah berhenti menyayangi, kekasih yang tulus mencintai, juga sahabat yang selalu ada di sisinya, membuat Hanil merasa tenang dan tambah dalam sakit yang dideritanya. Siang itu, Jongwoo kembali lanjut bekerja, dan ia terkejut dengan semua rekan kerja yang telah tahu akan hubungannya. Meski Jongwoo selalu menyembunyikannya selama ini, sikap dan kemesraan ia di tempat kerja tak pernah luput dari pandangan rekan-rekan yang lain. Tiba-tiba Dr. Park datang kala itu dan mengatakan kebohongannya pada Kyungmin tentang 7 kamera yang ia pasang, di mana Kyungmin sangat takut tatkala mendengar itu. Hal itu membuat Dr. Park menjadi yakin bahwa Kyungmin terlibat dengan kecelakaan medis yang menimpa Jongwoo. Fakta itu bertepatan dengan panggilan dari polisi yang memperlihatkan foto orang yang membuntuti Jongwoo, juga rekaman kamera tersembunyi di klinik Jongwoo, di mana rekaman itu berisi Kyungmin yang memberikan obat yang menjadi pemicu kecelakaan medis. Bukti-bukti itu ditutup dengan rekaman suara Haneul tatkala kecelakaan terjadi. Mendengar suara detik-detik kekasih orang yang ia cintai bertaruh nyawa karena dirinya, membuat Jongwoo tak mampu menahan air mata. Jongwoo langsung mendatangi Haneul, lalu memarahi Haneul karena mencelakakan hidupnya untuk dirinya. Mereka berakhir saling berbagi maaf, dan Haneul mengatakan bahwa ia hanya tak ingin Jongwoo terluka jika mengetahui semua itu, tersebab kondisi Jongwoo yang baru saja pulih dan mulai bisa melakukan operasi. Bersamaan dengan malam yang menjemput, hujan akhirnya turun dengan banyak cerita untuk berbagai hati di malam itu. 저녁부터 내린 비는 점점 장대비로 변했다. 그 비는 누군가에겐 새로운 시작이었고, 또 누군가에게 그 비는 그럼에도 불구하고 지키는 약속이었다. 그리고 우리에게 이 비는 힘든 일들이 그치길 바라는 간절한 마음이었다. 내리는 비는 언제든 멈출 테니까. Di tengah hujan di malam itu, Hanil menyampaikan suatu fakta bahwa Kyungmin di detik-detik saat kecelakaan, ia mengatakan bahwa ia meminta maaf dan mengakui bahwa ia memang melakukan semuanya. Fakta itu membawa cerita ke masa lalu, di mana Kyungmin meminta izin pada Ibu Jongwoo untuk menjemput sang ayah yang mabuk. Namun Ibu Jongwoo tidak memberi izin, tersebab ujian masuk universitas tinggal sebentar lagi. Kyungmin terpaksa mengabaikan sang ayah
yang membuat kisah berakhir dengan kematian, di mana sang ayah dalam mabuknya mengkonsumsi obat dari penyakitnya secara berlebihan, dan hal itu berakhir membuatnya meninggal dunia. Kejadian itu akhirnya berubah menjadi benci, juga mengeluarkan kekejian dalam hati Kyungmin yang tanpa sadar mengubah perhatiannya pada Jongwoo selama ini menjadi benci yang tak tertahankan. Tiba-tiba Jongwoo dipanggil oleh Kyungmin yang telah sadar, dan ia menyampaikan semuanya. Ia juga mengakui semua salahnya, juga meminta maaf karena telah menjadikan Jongwoo sebagai pelampiasan atas kesalahan yang dibuat oleh ibunya. Setelah kata maaf terucap, Kyungmin juga menyampaikan selamat tinggal untuk sosok yang pernah ia anggap sebagai adik. Esoknya, Jongwoo hanya bisa mengenang kisah-kisah baik di masa lalu, juga menangisi kemeja kelulusannya dahulu yang dihadiahkan Kyungmin untuknya. Setelah kepergian Kyungmin, terungkaplah keterlibatan farmasi Haesung yang akhirnya diberitakan di Korea. Kabar itu membuat Hanil yang baru saja sembuh menerima permintaan maaf dari kepala profesor anestesi atas apa yang dialaminya. Hanil juga ditawarkan posisi profesor yang membuatnya mendapatkan apa yang seharusnya ia miliki. Sementara itu, Jongwoo mendapat panggilan dari ibunya dan menanyainya tentang kehilangan Kyungmin di masa lalu. Namun mendengar ibunya tak merasa bersalah sedikit pun, membuat Jongwoo menutup panggilan dengan kesal. Di penghujung musim panas kala itu, Jongwoo memutuskan untuk ikut keluarga Hanil ke kampung halaman, mengunjungi makam sang ayah yang mereka rindukan. Jongwoo melakukan hal itu untuk menghindari orang tuanya yang kembali ke Korea. Di sisi lain, Daemin juga menghabiskan waktu bersama Hongren dan anaknya, menghabiskan waktu dengan segenap tawa dan canda. Di saat makan malam bersama, Jongwoo curhat pada sang ibu tentang luka yang masih melekat, juga sosok Kyungmin yang tak bisa ia lupakan. Karena dahulu, dikala Jongwoo membutuhkan sosok di sisinya, Kyungmin lah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Hanil juga mendapat perhatian dari sang paman yang tak sengaja melihat pesan tawaran menjadi profesor di HP Hanil, lalu meminta Hanil untuk kembali mengingat mimpi dan perjuangannya dahulu. Akhirnya, Hanil menjadi yakin untuk melanjutkan mimpinya berkat dukungan orang-orang yang dicintainya. Disambut dengan perayaan bersama anggota klinik, mereka melepas Hanil yang akan menjadi profesor. Hongren juga dipaksa untuk hadir kala itu, yang justru berakhir dengan rasa cemburu ketika para karyawan menjadi usil dan menjodohkan Daebin dengan asisten Do. Dalam sedih yang menimpanya itu, Daebin akhirnya menyusul Hongren dan dengan tulus mengungkapkan perasaannya. Namun di tengah cinta akan menyatu, asisten Do tiba-tiba muncul dalam mabuknya, membawakan handphone Daebin yang tertinggal. Esok menjelang, Hanil akhirnya memulai langkah baru dengan semangat dari orang-orang yang selalu bersamanya. Dalam luka dan beratnya hidup yang ia lalui selama ini, Hanil akhirnya kembali menjadi dirinya, berjalan dalam poros mimpi yang dahulu sempat ia lupakan. Di sisi lain, Jongwoo mendapat panggilan dari pengacara yang mengabarkan bahwa semua harta sitaan dalam kasus yang menimpanya dulu sudah dipulihkan. Ia memutuskan untuk menggunakan uang sebanyak 2 miliar won itu untuk memastikan hubungannya dengan Haneo. Haneo yang mendengar itu menjadi sangat berdebar, namun Jongwoo justru mengatakan bahwa ia ingin mengoperasi seorang anak dengan uang itu, dibantu oleh rumah sakit Haneo yang akhirnya bisa membuat mereka bisa bekerja bersama. Selesai rapat tentang operasi,
Mereka bercanda sejenak, lalu ditutup dengan sebuah cincin yang Jongwoo persiapkan untuk melamar orang yang ia cintai. Dalam momen yang penuh arti, Jongwoo yang kebingungan tentang cara memberi cincin, akhirnya menjatuhkan cincin itu dan berakhir dengan kejutan dari bawah sofa yang membuat momen romantis berlalu seketika. Tak menyerah di situ, Jongwoo juga mendapat saran dari Daebin untuk membelikan gelang, namun gelang yang ia beli seketika tak berarti ketika Paman dan Bada bercerita bahwa Hanil tidak menyukai gelang. Kembali, Jongwoo beralih membeli kalung hingga lengkaplah semua perhiasan, namun tak satu pun yang sempat ia berikan. Esoknya, Hanil dan Jongwoo menjadi sedikit terkejut tentang operasi Jongwoo yang digunakan rumah sakit sebagai media promosi. Mereka berakhir makan bersama, ditambah dengan Hongren yang memaksa untuk ikut, tersebab luka hatinya pada Daebin. Alhasil, dua sahabat itu menjadi mabuk tak karuan dan Jongwoo menelpon Daebin untuk menjemput Hongren. Paginya, Jongwoo dikejutkan dengan banyak hal yang terjadi tiba-tiba, di mana sahabatnya di masa lalu tiba-tiba datang meminta maaf, juga wartawan yang tiba-tiba mengundurkan diri untuk wawancara perihal operasi. Ternyata, semua itu terjadi karena Haneo, di mana Hanil dalam mabuknya di malam itu menelpon semua orang yang menyakiti Jongwoo dan memaksa mereka untuk meminta maaf. Singkat waktu, operasi daun telinga pun akan segera dimulai dan Jongwoo diberi tanggung jawab untuk memimpin operasi. Meski situasi sempat menjadi menakutkan, Jongwoo dan Hanil berhasil menangani situasi dan operasi berhasil dilalui dengan baik. Kebaikan itu ditutup dengan terima kasih tulus dari sang anak yang dioperasi, juga hadiah cantik untuk sang anak sebagai kenang-kenangan yang penuh arti. Seperti hidup baru yang didapat oleh sang anak, momen itu tanpa sadar juga membuka lembar baru bagi Haneo dan Jongwoo untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Jongwoo akhirnya mengunjungi dua sahabatnya di masa lalu guna memperbaiki hubungan mereka. Dalam maaf yang terucap, dua sahabatnya juga mengatakan bahwa di saat Jongwoo terjatuh, mereka juga mengalami momen terendah dalam hidup, di mana sahabatnya juga butuh dana untuk sang ibu yang akan dioperasi, juga pacarnya yang hamil kala itu. Disambut dengan kedatangan Haneo, Jongwoo mengenalkan Hanil sebagai pacarnya, kemudian menutup reuni kecil itu dengan penuh makna. Di sisi lain, Daebin mencoba mengirim pesan cinta dan maaf pada Hongren, namun berakhir dengan pesan salah kirim pada sang anak. Meski takut dimarahi oleh Eunjong, Daebin justru disemangati oleh Eunjong dan mengajarkan Daebin tentang cara mengungkapkan perasaan dengan benar. Eunjong menyuruh sang ayah memakai pakaian terbaiknya, juga membawakan gadis yang ia cintai sebukit bunga yang indah. Alhasil, cinta yang malu-malu selama ini berakhir dengan pelukan mesra di malam itu. 좋아해요. Di sisi lain, Hanil dan Jongwoo juga berbicara dengan serius, namun momen luka di jari Jongwoo justru membuat semua perhiasan yang ia siapkan selama ini menjadi ketahuan. Dalam momen yang sudah tak bisa lagi ia siapkan, Jongwoo langsung mengambil semua hadiahnya itu dan memasangkannya pada Haneo. Seketika suasana berubah menjadi romantis, ditutup dengan cincin di jari manis, juga permintaan tulus Jongwoo pada Haneo. 아니 연인, 친구, 와이프까지 내 인생 모든 사랑 다 네가 해줘. Kala itu, Bada akhirnya berhasil membuat million pertamanya yang membuat Hanil sangat terharu dengan Bada yang mulai melakukan hal berarti di hidupnya. Namun keharmonisan seketika hancur ketika Jongwoo hadir
dan mengatakan bahwa minyak terasa sedikit hambar. Badai akhirnya mendapat gaji pertamanya, dan untuk pertama kalinya ia mentraktir sang kakak dengan uangnya sendiri. Esoknya, Jungwoo semakin dilema tentang Haniel yang tak kunjung memberi jawaban. Namun keraguan seketika sirna ketika Haniel mengajak Jungwoo untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Namun alih-alih menerima lamaran, Haniel justru meminta izin pada Jungwoo untuk melakukan tugas di luar negeri selama 6 bulan. Melihat Haniel dengan mimpinya yang baru saja tumbuh, membuat Jungwoo hanya bisa mengizinkan Haniel dengan tulus. Meski di sisi lain, Jungwoo sangat kesal tentang akan seberat apa rindu yang akan ia rasakan. Meski sulit untuk merelakan, Jungwoo akhirnya sadar dari Daebin bahwa sesekali ia harus melepas seseorang untuk pergi agar mereka bisa mengejar mimpi dan impiannya selama ini. Seperti Daebin yang menerima pengunduran diri asisten Do karena ingin mengejar mimpinya berkeliling dunia. Hal itulah yang membuat Jungwoo akhirnya benar-benar tulus melepaskan dan mendukung Haniel ke luar negeri mencoba beberapa hal baru dalam hidup. Namun di tengah hati yang berdebar akan merindui, rumah sakit kembali menarik tawaran itu dan mengagalkan Haniel untuk pergi. Haniel mencoba menjelaskan pada Jungwoo, namun tak memiliki kesempatan sedikit pun. Sampailah pada momen perayaan pelepasan Haniel, Jungwoo segera menyelamatkan Haniel dari perayaan itu setelah melihat pesan tentang Haniel yang gagal untuk pergi. Namun meski telah diselamatkan oleh Jungwoo, Haniel tetap tegar dengan hatinya dan mengatakan bahwa ia sudah tidak apa-apa. Hal itu membuat Haniel terlihat mulai berubah dan mulai bangkit untuk hati dan hidupnya. 예전에 나였다면 왜 내가 아니냐고, 무엇이 부족해서냐고 자책하며 무너졌을지도 모른다. 하지만 이젠 안다. 최선을 다했음에도 원하는 결과가 오지 않았을 땐 그저 아주 잠깐만 실망하고 다음번 행운을 기대하며 묵묵히 내일을 준비하면 된다는 것을. Besoknya, Haniel mengunjungi dokternya dan kembali mendapat tes untuk hatinya. Di sanalah Haniel akhirnya sadar bahwa ia telah bangkit dari hidupnya yang dahulu sangat terluka. 나는 마음이 놓인다. 나는 미래에 대해서 특별히 낙담하지 않는다. 내 인생을 뒤돌아볼 때 나는 항상 실패만 해왔다. 나는 내 자신에 대해 실망하지 않는다. Dokter akhirnya menyatakan bahwa Haniel telah sembuh dan memiliki hati yang kuat untuk bisa menerima luka dan bangkit untuk hidupnya yang penuh arti. Badai juga tumbuh makin dewasa dan perhatian dengan membelikan sang ibu sebuah dompet yang disukainya. Sementara itu, Hongran dan Daebin juga menjadi semakin dekat dan selalu menghabiskan waktu-waktu kecil mereka dengan penuh kenangan yang bermakna. Dalam cerita mereka kala itu, terungkaplah bahwa tak hanya asisten Do yang keluar, namun Daebin juga memperhentikan Jungwoo kala itu. Ia meminta sahabatnya itu untuk membuka kliniknya sendiri dan kembali mengejar mimpinya untuk sukses menjadi dokter bedah. Keputusan Daebin yang merelakan semua hal yang berarti untuk menjadi lebih berarti, dihadiahi sebuah pelukan hangat dari orang yang ia cintai. Akhirnya, Jungwoo memulai langkah baru dengan membuka kembali kliniknya, didukung oleh Haniel yang setia menyemangati. Di sisi lain, sang paman akhirnya juga dipertemukan dengan alasannya bertahan selama ini untuk bertemu dengan cinta pertamanya. Setelah ia menunggu 20 tahun, sembari membuat Milyon yang disukai cinta pertamanya itu. Jungwoo juga mengajak Dr. Kang untuk bekerja bersama sebagai seseorang yang Jungwoo percayai. Di antara semua lingkup hidup itu, Jungwoo dan Haniel akhirnya tumbuh dengan sangat kuat, merasakan sejenak sakit, dan menghargai kenangan selamanya. Senja itu, di tengah indahnya mentari yang menjadi saksi, Haniel akhirnya menerima tawaran Jungwoo untuk menikah dan bersama selamanya. 이제 그만 결혼하자. Terkadang, luka tak selalu berarti bahwa kita tidak dicintai.
Ada kalanya, luka justru menjadi sebuah resep hati agar kita sadar tentang seberapa besar rasa cinta, kepedulian orang-orang yang memang tulus bersama, juga cinta yang ternyata tak selamanya tentang bahagia. Karena hakikat sebenarnya dari bahagia adalah menerima sejenak luka dan kembali hidup untuk bahagia-bahagia selanjutnya.